Halo teman-teman semua, salam jumpa di channel saya Markus Jaya atau channel Marine Clan United atau disingkat dengan MAKU. Channel ini berbicara tentang cerita pelaut ya. Di video kali ini kita berjumpa di session yang kedua, part yang kedua ya. Jadi di part yang pertama saya sudah berbicara tentang pelaut pemula, juga tentang orang tua pelaut pemula. Di sini di akhir video itu saya sudah berjanji untuk menceritakan tentang hal-hal pelaut ya. Bersama video ini, di awal video ini saya sudah berjanji di video yang pertama untuk memperkenalkan diri. Nama saya Markus Jaya ya. Saya lahir besar di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa Utara ya. Di Manado, di kota Manado, Sulawesi, Indonesia tentunya. Asli orang Indonesia ya, pasti. Saya itu mengungkapkan biodata ini agar Anda lebih mengenal saya lebih dalam. Kenapa saya berbicara tentang pelaut? Karena profesi saya di situ sebagai pelaut ya. Saya menjadi pelaut mulai dari sejak tamat sekolah pelayaran di Manado sekitar tahun 89 ya, apa 90 ya. Terus seharusnya di sekolah pelayaran menengah itu SPM tepatnya, kita seharusnya tamat dan melanjutkan sekolah zaman itu ya, zaman tahun segitu, tahun 90 91 ya. Sudah kurang ingat juga karena sudah lama. Seharusnya kita melanjutkan ke jenjang pendidikan untuk menempuh ijazah ANT 4. Maaf, saya harus berbicara. Saya bekerja di kapal itu sebagai deck officer ya, instansi deck ya, deck officer. Seharusnya waktu tamat sekolah itu saya harus menempuh pendidikan lanjut untuk mengambil sertifikat, mengambil ijazah laut ya, melanjutkan ke Makassar. Dulu dibilang ujung pandang ya, zaman tahun segitu ya. Jadi di saat itu waktu tamat sekolah ya, tidak perlu kita sesali ya, zaman segitu kita dikandaskan oleh keadaan ekonomi keluarga khususnya ya. Saya saya buka saja, itu kan sudah berlalu. Zaman jahiliyah lah dulu istilah orangnya, zaman jahiliyah. Zaman itu masih zaman susah ya, zaman susah. Saya ingin bersekolah, tapi di satu sisi saya ini saya buka lagi, saya adalah anak yang bungsu di dalam 4 bersaudara. Saya anak yang bungsu ingin bersekolah lebih lanjut, tapi saya berpikir ke depan. Sedangkan kakak-kakak saya itu sudah tamat sekolah tapi belum mapan waktu itu. Artinya gaji mereka hanya untuk keperluan mereka aja. Membantu kita di rumah itu mungkin ya masih susah ya zamannya itu. Saya juga nggak mau egois terlalu menuntut agar sekolah itu bisa selesai. Zaman itu ya sudahlah, ada satu cerita, ya sudahlah, saya berpikir biarlah saya bekerja apa adanya. Kebetulan ada kerabat
kerabat dekat dulu yang membuka peluang saya menjadi pelaut itu. Ini sedikit curhat aja ya di awal. Di sekolah saya itu di pinggir pelabuhan Manado. Pelabuhan Manado itu kecil aja. Sekolah kami sederhana, ya, didirikan oleh mantan pelaut juga, ya, didirikan oleh mantan pelaut. Jadi waktu saat selesai sekolah itu saya berpikir, ya sudahlah, saya harus bekerja dulu biar mendapatkan uang. Mana tahu saya dapat uang baru bisa sekolah. Dulu di saat orang praktek dari selesai sekolah pelayaran itu, dia diberikan 2 tahun waktu dia prola itu. Di saat habis prola kan kita bisa sekolah ya. Jadi saya berpikir untuk memilih bekerja dulu, bekerja di kapal lokal. Kebetulan di pinggir pelabuhan kami ada kapal, jadi ada kerabat yang menolong saya, kerabat keluarga, untuk masuk ke situ. Mungkin kalau nggak ada keluarga kerabat itu mungkin saya susah mencari pekerjaan ya. Jadi saya kerja di kapal Manado itu, kapal penumpang yang notabene dia melayani rute dari Pulau Manado ke kepulauan yang berada di Sangihe dan Talaut ya, di kepulauan sana. Dari situlah saya mulai mengenal kapal. Terus bekerja dengan gaji yang minimum waktu itu hanya 25.000 ya, 25.000 per bulan. Saya bekerja sebagai jurumudi. Sudahlah. Dengan berjalannya waktu, keenakan di kapal. Sudah lewat 2 tahun, saya belum ada modal, dan artinya saya nggak bisa meneruskan pendidikan ke Makassar karena itu memakan waktu yang begitu menguras dan memakan dana yang begitu banyak. Di sana juga tidak ada kenalan ya, memang betul-betul kami itu kosong. Banyak teman-teman yang sudah sukses, teman-teman yang lain. Nanti saya ungkapkan tentang teman-teman yang sudah sukses nama-nama mereka ya. Di saat itu kebetulan di kepulauan Sangihe itu ada buka sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran itu buka, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk bersekolah di sana, menempuh ijazah ANT 5. ANT 5 di saat itu adalah ijazah yang sudah lumayan di saat itu. ANT 5 kalau untuk kami di orang daerah zaman itu sudah bagus, sudah lumayan. Sedangkan ijazah kapten kami yang di kapal-kapal lokal itu, mereka juga punya ijazah. Namanya dulu ANT 5 itu MPT, Mualim Pelayaran Terbatas. Jadi saya tempuhlah ijazah itu di tahun 91 ya, 91. Saya bersekolah di Sangir, kira-kira di Kepulauan Sangihe itu sekitar ada 2 bulan ya. Kita tinggal duduk sekolah karena sudah punya dasarnya. Jadi saat mau ujian kami tinggal penyesuaian diri, kemudian ujian, dan akhirnya saat itu saya dinyatakan lulus. Hati senang nih, udah punya ijazah laut kelas 5. Ya, dunia luar itu saya belum tahu karena nggak punya kenalan, handai taulan, entah saudara tetangga. Saudara nggak ada, tetangga banyak pelaut, tapi kita nggak saling kenal ya, karena kita ya bukan menutup diri, tapi kami dulu orang kecil itu susah bergaul dengan orang-orang yang sudah terkenal, ceritanya begitu. Ya sudahlah, saya percaya Tuhan itu pasti adil. Dia akan mempersiapkan segalanya kita menjadi seorang pelaut, karena kita betul-betul dan sungguh-sungguh ya waktu itu. Dengan berjalannya waktu,
pindahlah saya, trayek kapalnya itu pindah ke bagian Sulawesi Tengah ya, pindah ke Sulawesi Tengah, di Toli-Toli, di Palu. Saya banyak melihat kapal-kapal yang saat itu kalau cerita orang jenis kapal tugboat ya. Kapal tugboat itu dia mempunyai gandengan, tarikan tongkang ya. Tongkang artinya kapal yang tidak dilengkapi dengan mesin, jadi cuma ditarik, muatannya dia muat di atas tongkang itu, kemudian ditarik. Di sana di pinggir kota Palu itu, di pinggir pelabuhan kota Palu, di pelabuhan Donggala ya, bukan Donggala, Pantoloan ya, pelabuhan Pantoloan. Saya tertarik, sudah berapa kali masuk di sana, tertarik. Akhirnya beberapa bulan, berapa tahun kemudian, beberapa tahun kemudian kapal sering masuk ke sana. Saya memberanikan diri untuk turun dari kapal dan bertanya tentang, ya melamar sendiri begitu di atas kapal-kapal takut. Ternyata nasib saya agak bagus. Sesudah saya mendapatkan ijazah, saya bekerja di atas kapal yang besar, dipindahkan ke atas kapal yang besar, namanya kapal Mona Lisa zamannya itu di Manado ya. Kapal yang terbesar di Manado, yang jalannya sampai ke kota Palu, karena bos besarnya itu adanya di kota Palu, kawin dengan orang Palu. Jadi berjalannya waktu itu, saya beranikan diri untuk mencari informasi kapal tersebut. Pindahlah saya ke kapal sana. Artinya akhirnya saya diterima oleh kapten apa semua. Ternyata kapal ini perusahaan Jakarta. Di situ saya bekerja dengan gaji yang saya rasa waktu itu sudah lumayan, menjadi langsung chief officer dengan ijazah kelas 5. Rupanya kapten orang sudah tua, dan dia punya ijazah lama lagi ya, lebih tua lagi, ijazah zaman Belanda. Saya punya ijazah MPT. Saya pindahlah ke situ dan berlayarlah kita. Berlayar, berjalannya waktu sampai berlayarnya ke Samarinda, ambil batu bara di Samarinda, di Kalimantan Timur ya, kalau nggak salah itu Samarinda. Ambil ke sana, bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kami bukan ke Jakarta rupanya, ke Merak, ke Krakatau Steel. Artinya kapal bawa batu bara ke pabrik besi ya di Krakatau Steel sana, di Banten sana. Akhirnya kapal ditarik ke Jakarta. Ternyata kapal itu dibeli sama orang perusahaan Singapura yang punya cabang di Pekanbaru. Dan akhirnya kami itu, kapalnya dibeli bersama orang-orang yang dibeli. Nah, disitulah pikiran saya mulai terbuka dengan dunia luar. Cerita ini tentang cerita pelaut pemula, perwira pemula. Saya juga pelaut waktu itu, pemula ya. Cerita awal di part pertama itu saya cerita mau jadi pelaut pemula. Sekarang saya bekerja sebagai pemula di atas kapal. Banyak hal-hal yang saya pelajari di situ. Akhirnya saya bisa dengan kemauan, dengan dorongan kapten, dengan dorongan teman-teman yang lain, menjadi satu tim yang solid. Jadi akhirnya saya bisa bekerja di kapal tugboat dengan jenis kapal yang lain. Dari awal hanya kapal penumpang, akhirnya sekarang bisa di kapal perusahaan lain, perusahaan asing. Dari situlah pekerjaan saya kerja di atas kapal. Saya merantau jauh berapa tahun. Akhirnya lama merantau, bla bla bla, pulang, terus nikah, punya anak begitu. Nah, boleh dikata saya kehidupan itu lebih baik daripada kapal lokal. Berjalannya waktu, saya merantau, sekolah lagi saya di tahun dapat uang, saya
irit-iritkan ya, simpan uang itu bisa bersekolah lagi di tahun 2000. Lama saya waktu dari MPT itu baru dapat perusahaan yang lumayan bisa kumpul uang. Saya sekolah di tahun 2006 ya, 2005 begitu. Menjadi MPI artinya sekarang itu kelas 4. Berjalannya waktu di tahun 2000 waktu itu saya dapat job di kapal Malaysia, kerja di Malaysia, terus dapat job lagi saya ke Middle East, Timur Tengah ya. Saya di sana 2 tahun bekerja, pulang dapat uang, terus saya pemutahiran ijazah waktu itu, pemutahiran segala macam, pemutihan di tahun 2010 saya pemutihiran ijazah dari MPT menjadi ANT 4 ya, ANT 4 nya sudah pemutahiran di situ. Saya maju terus dan masih berdikari bekerja di kapal bendera Singapura. Terus saya kumpul uang, sekolah lagi di Jakarta ya. Saya sekolah lagi di tahun 2013 ya, 2013 masa peralihan itu. Saya sekolah mengambil kelas 3 atau ANT 3, Nautika 33. Jadi betul-betul saya dari dasar ya. Makanya saya ingin sharing cerita ini biar betul-betul Anda tahu sepak terjangnya seperti apa. Saya cerita ijazah-ijazah ini nanti di pengalaman-pengalaman di part berikut saya akan ceritakan kenapa saya sampai di sana. Jadi ini inti-intinya saya cerita dulu. Kenapa saya bisa bekerja sampai di sana, akhirnya di mana begitu. Terus di 2013 sekolah peralihan sampai menunggu ijazah sampai 6 bulan. Keluarnya di 2014 saya mempunyai ijazah kelas 3. Bekerja terus di kapal Malaysia, bla bla bla, dapat uang, simpan, tabung, kirim ke rumah, kita bagi-bagi. Dan akhirnya di tahun 2019 saya bisa maju lagi karena saya ingin maju lagi dalam arti menjadi pelaut. Makanya saya bilang, jika Anda menjadi pelaut, mental Anda harus kuat, maju terus. Kenapa orang lain bisa, kamu gak bisa? Saya sekolah terus di 2019, saya kumpul uang dan bisa maju lagi, bersekolah, mengambil ijazah ANT 2, ahli nautika tingkat 2. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Biodatanya saya begitu. Ini kan cerita biodata, pelaut pemula sampai menjadi siapa saya sekarang. Sekarang saya bekerja di kapal Malaysia dan dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat. Jadi itu dulu session perkenalan dirinya. Karena janji saya di part 1 kan. Di part 2 nanti ada session pengenalan diri, biodata, supaya Anda yakin saya itu sebagai seorang pelaut yang masih aktif lagi, bukan yang sudah pensiun. Makanya saya tahu persis pelaut itu seperti apa ya. Jadi di session 3 nanti saya akan mulai berbicara tentang pelaut baru, entah dia sebagai rating anak buah jurumudi atau oiler, atau sebagai perwira baru yang baru tamat dari SPM, Sekolah Pelayaran Menengah, yang mempunyai ijazah ANT 4 atau ATT 4,
atau dari akademi, sudah dari akademi mempunyai ijazah ANT3 atau ATT3. Saya akan jelaskan itu di part 3. Jangan ketinggalan dengan ini ya. Ini saya cerita masa pelaut, menarik sekali. Gaya hidup orang pelaut, semua akan saya cerita tentang pekerjaan, cara kerja di kapal, sambung tali, sambung wairo, ya, tali kawat, itu labrang kalau orang Indonesia bilangnya. Labrang ya kalau di Indonesia. Kalau tempat saya itu di Manado dibilang labrang ya. Akan saya ceritakan semua. Saya akan membuat video ini supaya Anda sebagai pemula, seperti saya itu pemula, harus banyak belajar. Kalau yang sudah tahu ya, orang Jawa bilang monggo, silakan. Sudah tahu, saya berbagi untuk sharing bersama orang-orang yang lain. Karena ilmu itu yang kita dapatkan, harusnya kita bagi ke orang lain. Begitu kita meninggalkan dunia ini, apalagi yang bisa kita bagi dengan orang? Iya kan? Kalau bukan pengetahuan yang kita miliki. Jadi teman-teman, saya ingat sampai di sini aja dulu sesian videonya. Nanti kita sambung di video yang ketiga. Istimewa, jangan lupa Anda subscribe channel ini ya. Anda like 2. Kemudian Anda share yang ketiga, share ke teman-teman. Biar orang-orang yang lain juga tahu seperti apa pelaut. Dan keempat, tekan tanda lonceng itu. Apabila ada video yang baru masuk dan Anda sudah subscribe, like, dan share, Anda tekan tanda lonceng itu, Anda yang pertama kali melihat video saya, video yang saya upload ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkannya ya. Bagi Anda yang sudah tidak membutuhkannya, ya ambil aja yang sisi baiknya. Yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menonton video ini. Agar video saya lebih maju, jangan lupa yang tadi saya bilang itu subscribe, like, share, dan tekan tombol tanda loncengnya supaya video ini lebih maju lagi dan berkembang. Saya juga lebih semangat membuat video karena Anda sangat mendukung. Ingat, apabila subscribe channel saya berarti Anda mendukung saya. Salam pelaut. Sampai jumpa di session 3 atau part 3. Salam jumpa.